Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Jadi iklan-iklannya Rasulullah bahwa tahajud ganjaran sekian, qobliyah subuh, sunnah fajar ganjaran yang kayak dunia dan isi-isinya. Kenapa iklannya besar-besaran? Bukan barang wajib. Kalau bukan barang wajib, iklannya besar-besar. Lihat tuh capres di mana-mana billboard gede-gede tuh. Kenapa sampai banyak begitu? Kagak wajib milih dia, kagak wajib, biar kepilih. Emang begitu. Kudu iklan besar-besaran. Tapi ada yang kagak iklan, mungkin sufi sulit finansial. Begitu. Kayak begitu, saudara. Kita begitu ibadah nih, kudu ada urutan. Ibadah wajib dulu. Ada orang sedekah mulu, nih orang dagang. Kadang kita sering protes sama Allah, ya Rob, kenapa gua udah sedekah tapi dagangan gua ini rugi, malah makin menurun. Salah gua di mana? Ada tuh yang dagang menggugat Allah kayak begitu. Gua berhenti nih tahajud nih. Dia kata Allah, lu ngambek, masih banyak hamba gua yang rajin. Emang lu doang hamba gua, masih banyak. Begitu. Gitu, kayak begitu. Kata Allah, kita akhirnya nggak ibadah. Gara-gara kita sedekah rugi juga. Penyebabnya salah. Sedekah nih ibadah sunat. Namanya untuk sedekah nih, zakat ibadah wajib. Jadi kita mengedepankan sedekah, zakatnya ora jelas dalam hitungan bisnis kita. Sedekah masya Allah sabanari rajin, di mana masjid dibangun, di mana pesantren dibangun kita sumbang luar biasa. Tapi kagak zakat, hancur begitu, hancur. Ini bakal bermasalah. Termasuk ibadah. Ini biar kita paham. Haji wajib, umroh wajib, seumur hidup sekali, seumur hidup satu kali. Kita udah umroh, berarti kita udah gugur kewajiban umroh sekali. Haji belum, kita jangan umroh lagi. Setor haji dulu, setor haji. Urutannya kalau kita mampu, setor dulu. Kalau udah setor, umroh lagi. Udah setor, umroh lagi. Tinggal nunggu keberangkatan doang, karena ini urusan pemerintah. Begitu. Jangan sampai kita umroh sampai 1000 kali, haji kagak. Gitu. Umroh mau 1000 kali, haji enggak sampai mati. Itu nanti dikubur, diseksa orang kayak begini. Ditanya, rukun Islam ada berapa? Ada 5. Apa-apa? Jadi pertama, ketemukan rakyat, syahadat. 2, sholat. 3 zakat. 4, puasa. 5, haji. Umroh kali. Umroh, lu umroh 1000 kali, haji kagak. Umroh mulu 1000 kali, haji kagak. Seksa dia, salah dia, salah. Nyetor dulu, udah nyetor umroh begitu. Biar kita benar, nyetor dulu. Nih kita udah nyetor haji nih, cuman kita berangkatnya 2060, umur kita sekarang 60, jadi berarti kan ya 120 tahun umur kita. Biarin. Kalau saudara termasuk duitnya banyak, moga nih yang haji diaturin duitnya banyak, itu haji plus saja.
nggak apa-apa. Begitu kalau pengen buru-buru ketemu wukuf di Arafah benar-benar, udah aja plus. Atau haji yang langsung bayar tuh furoda. Apa tuh furoda? Fura-fura ada, kadang nggak ada juga, duitnya masuk hilang lagi. Nama juga furoda. Apa furoda? Fura-fura ada, padahal kagak ada. Nama juga fura ada, gitu. Kalau hilang ya nggak apa-apa. Emang juga fura ada, kan pura-pura ada. Begitu, saudara. Jadi maksud kami biar tertib, nyetor dulu. Kalau belum berangkat saya pengen umroh dulu, takut mati. Belum umroh belum, boleh dah ente ikut, boleh ente ikut. Kita orang kayak begitu, bahaya. Ada orang umroh pakai ngutang, udah gue pinjemin dulu, lo berangkat aja, gue punya duit cuma 2 juta, udah 2 juta nggak apa-apa, mending lo berangkat. Untuk ngutang, biaya umroh berapa? 40 juta. 40 berarti utangnya 38. 40 ya kan, 40 baru 2 juta, 38. Nangis depan Rasulullah, ya Rasul, tolongin anak ya Rasul. Itu kalau dia lihat digampari nama Nabi Muhammad. Lu ini bukan umpatku, bukan. Ngapain nangis sama aku? Syafaatmu ya Rasulullah. Syafaat apaan? Yang disuruh datang kemari yang mampu. Lu ngapa ngutang? Gua kagak ajarin sampai ngutang-ngutang kayak begini nih. Gua kagak ajarin. Syafaatmu, syafaat apa? Paul, begitu. Nggak bisa, kumpulin aja duit dulu, udah mampu baru berangkat. Begitu. Akhirnya pulang umroh kita puyeng, DJJ tagih mulu. Kata si travelnya, tuh umroh, udah umroh, tapi dia ngutang tuh belum lunas. Begitu. Kan jadi puyeng sama kita. Depan Ka'bah nangis-nangis, diomelin. Sebab la yasluhu taqarrub ila Allah. Untuk menuju ibadah dekat Allah ada aturan dari Rasulullah, ada aturan. Adapun orang bisnis, orang travel, udah yang betul berangkat, kalau udah berangkat gue dapet untung, tapi dapet untung nyusahin orang, bahaya. Jangan kayak begitu, jangan, nggak benar. Jangan, udah yang penting lu berangkat, bayarin sama bank. Kita mau dapet untung biar dia aja di stres. Namanya kita nyusahin orang, jangan. Saya mau nggak setuju kalau saudara mau berangkat pakai apa namanya disebut dana apa tuh? Talangan. Nggak usah. Kalau saudara mau umroh, saudara nabung aja di rumah. Ikuti dah ajaran yang kami ajarin di majlis tuh. 1000 perak. Anterin saya ke Rasulullah. Sampai kapan penuhnya? Ya ntar itu urusan Allah. Yang penting kita keseriusan niat. Ini kan niat. Nanti apa diongkosin orang berangkatnya itu urusan. Yang penting kita niat. Ntar sampai penuh. Kayak begitu biar kita benar. Sebab ibadah ini ada modal, ada untung. Ibadah sunat untung, tahajud untung, qobliyah ba'diyah untung. Kita jangan terobsesi dengan iklan-iklan yang pokok-pokok dulu. Karena ini penting, sedekah gampang, zakat dulu nih kita dagang, hitung. Kita udah masuk zakat belum? Oh, baik, kita zakat kita, duit kita 100 juta, zakat 2,5 juta. Yaudah gua ngeluarin 5 juta. Tuh, baru yang 2,5 juta tuh namanya untung sunat sedekah, yang 2,5 juta wajib. Begitu. Kita harus pahami supaya kita jangan stres dalam hidup. Jangan stres. Banyak kawan-kawan kita yang usaha, ujungnya ngeluh sama kita, usahanya acak-acakan. Padahal saya rajin sedekah, saya bilang coba zakatnya dihitung, bener enggak? Karena ini pada tataran-tataran wajib, karena ada tahapan-tahapan.
Jangan sampai kita, gua sudah ngeluarin, bukan ngeluarin, ngaji lagi sama kiai bagaimana cara zakat yang benar, karena nggak asal ngeluarin, ada aturannya. Kayak karena zakat nyuci ini nggak ada aturannya, nggak asal nyuci pakai air got mau nggak jadi nyuci juga, ngeluarin juga. Kemana kita ngeluarinnya, aturannya bagaimana, belajar sama kiai-kiai yang ngajar fikih agar kita benar, karena kita nggak ngajar fikih, kita ngajinya tasawuf ini. Jadi jangan sama kita, sama kiai yang ngajarin fikih gitu, karena kita ngajinya risalah muawana, hanya dasar-dasar tasawuf yang harus kita bedah. Jadi ibadah tuh ibadah wajib dulu. Kalau udah beres ibadah wajib, baru kita tambah ibadah sunnah. Sunnah tuh bahasa Arabnya nawafil. Nawafil tuh tambahan, bonus. Bonus tuh tambahan. Lah gimana kita mau nambah? Begitu uang nggak ada modalnya, pondasinya nggak ada. Ini nggak bisa. Nggak bisa. Karena itu di dalam suluk sama Allah, pertama prioritaskan ibadah wajib. Kalau kita punya utang puasa Ramadan, bayar dulu. Bayar dulu. Pemerintah aja nih, BPJS, padahal kita sedekah juga. Kita nggak isi-isi, suruh diisi dulu, baru dibuka lagi, baru diobatin. Kan begitu sama dia. Kalau kagak diurus kita, begitu. Nah, kita ada aturannya. Ibadah ini urutin ibadah wajib. Ibadah wajib itu diatur. Ibadah wajib supaya kita benar. Ibadah wajib itu ibadah wajib mah susah, kayak macam nafkah sama istri, itu namanya ibadah wajib. Kata bininya, bang bagi duit mulu begitu, tapi pas malam minggu ada dangdutan, Kang Mas langsung 100.000. Itu bukan ibadah wajib, kagak ada ganjarannya. Masalahnya dia punya anak ini, biduannya ini, ya biar punya anak ya. Oh, nah ibadah wajib, kasih dulu binimu, oh gitu, baru yang ibadah wajib. Jadi kita harus paham mana wajib, mana sunnah, begitu. Ibadah wajib, mana sunnah. Kayaknya anggota dewan tuh begitu. Kalau udah musim begini nih, kayaknya ibadah wajib dia. Kalau lewat 14 Februari diminta nggak ngasih, ini mau sunat, begitu udah jadi. Kayaknya begitu, kayaknya begitu. Jadi kalau mau minta sekarang, iya. Kalau mau minta duit ditanya, ini duit ini santunan apa nyogok? Santunan. Oh, santunan yang dikantongin, santunan ya kan? Gitu. Nyogok enggak, gua menyantunin. Bawaslu juga susah. Orang nyantunin, ya kan? Dia mau nentang agamanya, bingung juga. Ini nyantun apa ini? Gitu. Alhamdulillah dapat minyak juga gratis, minyak. Gitu. Cuman tempe belum ada ini, tempe baru minyak doang ini. Begitu kan bisa aja sekarang nih beredar macam-macam. Intinya balik lagi, ibadah kita ini harus diurut. Mana ibadah wajib? Begitu. Ngaji begitu, saudara. Yang wajib 3. Tauhid, fikih, tasawuf. Di luar ini dikit ganjarannya, karena ini ibadah wajib. Begitu. Ibadah wajib. Kita duduk di majlis zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pokoknya majlis zikir 1000 kali kita duduk tuh di majlis zikir. Seminggu sekali. Kalau 1000 kali kan bertahun-tahun tuh ya, karena setahun kan paling 50 minggu ya kan, hampir 1000 kali. Ama duduk di ngaji ilmu tasawuf atau ilmu tauhid, ilmu fikih, enggak lawan ganjarannya, enggak ketemu, karena itu ibadah wajib. Ilmu yang wajib 3, tauhid, fikih, tasawuf. Datang tuh di masjid, di majlis itu 1000 kali kita duduk di majlis zikir, sama 1 kali di majlis ilmu wajib, enggak lawan ganjarannya. Makanya lihat orang kampung tuh, ganjarannya udah besar. Dia nggak paham kalau majlis tuh ngaji dikit, kalau tahlilan apalagi malam ke-7 itu rame. Kenapa rame? Dia ganjaran udah banyak,
lagi nyari yang ganjaran dikit begitu. Gitu. Ganjaran itu banyak pada ngaji wajib. Ngaji Quran, Fatihah wajib, tuh gede ganjarannya. Maka lihat majlis Quran tuh dikit. Tadinya baru buka majlis Quran ada 1000, lama-lama tinggal 3. Ini lulus, bukan lolos. Lolos sama lulus tuh hurufnya sama, lam waw sin. Cuman cara baca doang ini beda. Itu bisa begitu, saudara. Singkatnya, Imam Haddad bilang tahapan menuju Allah, rapihkan yang wajib-wajib. Kalau kita punya tunggakan, rapikan tunggakan. Ebang begitu. Ebang kita nggak beres pinjamannya di bank, maka kita langsung blacklist, catatnya hitam. Mau minjem bank mana aja, dapat nggak? Agak dapat. Kita tutup dulu bank tuh, langsung dibuka. Udah bersih, minjem boleh, tuh begitu. Kenapa? Anda ini punya kewajiban, Anda jangan ngerjain sunat. Jadi seakan-akan abang tuh kalau pakai bahasa kata bilang begini sama kita, hai orang sedunia, nih orang nih masih punya tunggakan, lu jangan pinjemin lagi tambah dosa. Begitu maksudnya dia. Abang tuh begitu. Singkatnya, tahapan pertama menuju Allah ibadah wajib. Wajib dulu nih, rapihin. Kalau di ibadah wajib, baru tambahin ibadah sunat. Ibadah sunat. Kalau wajib nih rapi. Yang wajib-wajib dulu. Biar hidup kita ini bahagia. Kenapa kita nggak bahagia? Kadang salah prosedur. Sedekah mau doyan, zakat enggak. Sholat tahajud mau rajin, sholat 5 waktu belang bentong, puasa Senin Kamis rajin, Ramadan enggak puasa. Ada kayak begitu orangnya, maka hidupnya rada plin-plan, hidupnya plin-plan, kurang bahagia. Ini salah dalam tahapan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, ibadah enggak ada tandingannya, ibadah wajib. Kedua, kalau udah beres ibadah wajib, naikin, kata Imam Haddad, ibadah sunat. Ibadah sunat. Ibadah sunat. Ketiga, bagaimana kalau barang mubah, makan, minum, main, jalan-jalan, mancing, ini dapat ganjaran apa kagak? Makan, minum, tidur nih, kan barang mubah. Orang mau tidur boleh, mau kagak tidur juga boleh, suka dia dah. Mau makan boleh, pala kakap kembangan boleh, enggak juga enggak apa-apa. Atau ketupat laksa kampung kecil, enggak makan enggak apa-apa, enggak wajib. Barang mubah, kata Imam Haddad, terkadang bila Anda memiliki niat yang benar, barang mubah dapat ganjaran. Barang mubah dapat ganjaran. Gara-gara apa? Niat. Begitu, niat. Dapat ganjaran. Ibadah-ibadah. Dan itu kerjaan Nabi Muhammad dan wali-waliullah. Waliullah tuh dari bangun tidur sampai tidur lagi, kisaran kerjaannya 2. Kalau nggak wajib, sunat. Kalau nggak sunat, wajib. Itu wali. Nabi begitu. Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi, kalau nggak wajib sunat, kalau nggak sunat wajib. Mubah kagak ada. Para wali-wali Allah mubah kagak ada. Kok bisa yang mubah kagak ada? Sebab barang mubah dirubah. Emang zamannya perubahan. Begitu. Dirubah barang mubah dengan niat yang baik menjadi ibadah. Contoh makan. Kalau kita makan niat saya makan biar kita kuat kerja, yang kerja ini buat nafkah anak bini, makannya dapat ganjaran. 2 piring, lebih gede lagi. Sepiring aja udah gede, wong niatnya ibadah, apalagi 2 piring. Begitu. Jadi niat. Kata Imam Haddad, contoh kayak orang makan niatnya biar kuat ibadah. Beda ngopi begitu. Ngopi ini sebab akan beda nilainya. Ngopi begitu,
ngantuk mata, baca ratib, baca Quran, ngopi biar melek. Akan beda kalau mata ngantuk, mirip balak 6 double it. Ngantuk biar melek nih kelihatan, kudu ngopi. Ini nggak sama, ini nggak sama, beda. Karena wasilah menuju sebuah tujuan, maka niatin yang baik. Niatin yang baik. Saya suka ngajarin, kalau saudara nih demen kopi, makanan, tolong kalau beli kopi, niatin buat tamu, dapat ganjaran. Begitu. Saya kalau buat beli makanan tuh begitu, buat tamu, jadi dapat ganjaran. Saban hari nggak ada tamu rumah kita, sampai kopi habis, dapat ganjaran niat buat menghormati tamu. Sampai besok nggak ada tamu, ambil lagi sesaset, ambil 10 saset, habis juga sama kita doang, dapat ganjaran nih. Niat buat muliain tamu. Saudara beli aqua sedus, niatin buat muliain tamu, dapat ganjaran dari niat. Begitu. Jadi semuanya ke bawah ganjaran. Makan dapat ganjaran, makan di restoran, niatin buat ibadah. Restoran bintang 5, gede ganjarannya karena niatnya buat ibadah. Waktu saya makan pakai tempe, sholat duha kuat 2 rakaat. Sekarang ayam geprek, tempe 2 rakaat. Berarti kalau ayam geprek kan tinggian ya 4 nih. Begitu, kayak gitu. Jangan enggak. Nih itu. Kenapa? Lil wasail hukmul maqasid. Bagi wasilah itu hukum tujuan. Kalau tujuannya benar, wasilahnya benar. Kalau tujuannya nggak benar, wasilahnya nggak benar. Begitu, saudara. Contoh tidur sama bini. Tidur sama bini boleh. Itu salah orang yang suka bilang tuh, nafkah ada 2, ada nafkah lahir, ada nafkah batin. Dikata nafkah batin, nafkah batin itu nggak ada di kitab mana juga, kecuali adanya di kitab Batabin, Batamaubin, nggak ada. Nah, tidur sama bini nafkah batin nggak ada. Nafkah batin tuh bini disuruh ngaji, namanya nafkah batin. Suruh ngaji, ajarin ngaji, namanya nafkah batin. Kalau kita punya bini nggak kita tidurin, nggak apa-apa. Saudara nih nikah, udah tidur aja di atohiri saban malam, nggak apa-apa, suka-suka. Yang penting duit dikasih sama dia. Tidur di atohiri, cuma kata orang lu miring. Kalau mau tidur di masjid aja mendingan membujang aja lu. Begitu, ngapain punya bini tidurnya di masjid, bener nggak? Lah iya, maka tidur sama bini ini boleh, hak suami. Tidur sama bini itu hak, bukan kewajiban, hak suami. Dia mau tidur boleh, kagak tidur boleh. Yang penting makan dikasih saban hari. Itu penting. Makanya kalau kita mau tabligh, khuruj, jaulah berapa hari? 4 hari atau seminggu? Seminggu kita mau tabligh, khuruj, keluar kita mau keliling, boleh. Yang penting bini kasih bini, mah nih 15 juta, saya mau keluar seminggu tabligh Jakarta Timur. Kata bini, iya nggak apa-apa bang, baru pulang aja nih, belum masuk rumah. Bang, kapan tabligh lagi? Begitu kata bininya. 15 juta lumayan seminggu ya kan? Begitu, bener nggak? Begitu. Itu mau keluar mulu, bininya kagak diopenin. Laki mau mana? Dengar-dengar tabligh, bukan tabligh, dablek, begitu, dablek namanya, gitu. Keluar bininya kagak dikasih makan, salah. Kasih makan dulu baru pergi. Jangan pergi, kasih makan dulu. Kalau kasih makan dia tenang. Kasih makan dulu, pergi. Mau ziarah Wali Songo seminggu, kasih duit dulu. Nih, mas 10 juta. Dia girang. Bang, ngapain mau ziarah lagi? Begitu. Kalau begitu, kalau kita pergi mulu sama bini kita disumpahin, ziarah Wali Songo kagak wajib, sunat, nafkah bini wajib, dosa lu berangkat, kata bininya. Sok tahu lu, kata kita sok tahu. Kagak, ini udah ngaji malam Sabtu, ada barang wajib, ada sunat, kasih dulu kalau mau pergi, karena ada wajib dulu beresin baru sunat. Itu begitu. Maka ketika Nabi ditanya nyumbang masjid
punya duit 1000, nyumbang masjid, apalagi tuh ngasih yatim, ngasih fakir miskin, ngasih bini, mana yang tinggi Nabi? Karena Nabi tahu mana yang wajib, mana yang sunat. Lah kita nyumbang ya sunat, nyantunin yatim ya sunat, begitu kita bantuin ini sunat. Bini wajib nafkah bini, nggak kelawan. Kalau begitu tuh lawanannya, begitu urusannya. Ini aturan, jangan sampai kita salah. Jadi kita tidur sama bini kalau niatnya biar kita punya keturunan, ganjaran gede. Yang tadinya nggak ada ganjaran tidur sama bini itu, niatnya jaga kehormatan kita biar enggak kemana-mana, dapat ganjaran gede. Biar kita nggak berzina. Tuh begitu tidur sama bini, begitu. Mau saban malam dia suka-suka dia, begitu. Nggak apa-apa. Pokoknya kayak Air Asia, pokoknya 7 hari dalam seminggu, 3 kali dalam sehari. Silahkan, nggak apa-apa. Ganjaran gede ganjaran. Sayyidah Aisyah nanya sama Nabi, Nabi ganjaran berapa berapa? Bila seorang suami ngusap bininya, sekali usap tulis ganjaran 10, diampuni dosa 10, ditinggikan dari 10, itu sekali usap. Begitu. Kalau 100 kali ente hitung aja, itu baru ngusap doang. Gede ganjarannya kalau niatnya benar. Jadi barang mubah kayak tidur nih. Kita mau tidur, kita ngomong dulu, ya Rob, saya habis kerja, saya harus mengistirahatkan badan saya untuk besok pagi kerja mencari nafkah buat anak bini yang kau wajibkan. Tidur kita ibadah. Ngorok makin gede ganjarannya. Loh, orang niat kita tidurnya niatnya benar. Mengistirahatkan badan buat besok kerja. Nafkah anak bini. Ini namanya tidur ini wasilah untuk ibadah. Apa ya? Pokoknya abang keluar kerja kemana, niatin ibadah. Ganjaran gede. Kalau niat itu begitu, ganjarannya besar. Singkatnya, perkara yang mubah punya nilai besar bila mana kita niatin ibadah. Hiburan boleh. Saudara mau mancing hiburan biar enggak suntuk, biar saya nanti semangat ngajinya, enggak apa-apa. Saya suka bimbing tuh anak-anak tuh, guru jalan-jalan dong kalau ada jarah mau, sebab supaya ada nilai ibadah. Jadi berangkat ini capeknya kita ibadah terus saban hari, begitu, karena kita ada ibadah. Begitu, ini penting niat ibadah. Saudara mau jalan-jalan, pengen ke Guci, mampir aja ke Cirebon, begitu, mampir ke ini, begitu, nggak apa-apa, supaya ada niat ibadah, sehingga duit yang dibuang bakal diganti sama Allah, karena ibadah. Singkatnya, perputaran orang soleh tidak ada namanya mubah, karena setiap barang mubah disulap, dibikin niat yang baik sehingga bernilai ibadah. Kita beli baju, niat kita tajammul. Apa tajammul? Berhias diri yang disuruh oleh Rasulullah. Enggak apa-apa, saudara beli BHS, ganjarannya gede. Karena niat kita berhias diri, menyuruh, mengamalkan ajaran Rasulullah. Bukan buat sombong-sombongan, itu nggak dapat ganjaran. Begitu, semuanya dia tutup begitu. Pokoknya barang mubah kalau diniatin ibadah, dapat ganjaran. Sehingga jadi sunat naik, mubah jadi sunat, sehingga perputaran hidupnya orang soleh itu kalau nggak wajib sunat, kalau nggak sunat wajib, kalau nggak wajib sunat. Sebab yang mubah diadakan sama dia perubahan sehingga bernilai tinggi. Segini aja ngaji kita.